Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Pada video kita kali ini, kita akan melihat dan membahas tentang salah satu ikon baru Kota Kendari dan merupakan kebanggaan bukan hanya masyarakat Kota Kendari tapi juga kebanggaan warga Sulawesi Tenggara, yaitu Jembatan Teluk Kendari. Jembatan Teluk Kendari adalah salah satu proyek strategis nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jembatan ini melintasi Teluk Kendari yang menghubungkan dua daerah, yaitu wilayah Kota Lama dan Poasia Andonohu. Dengan dibangunnya jembatan ini diharapkan adanya pemerataan pembangunan ke arah Poasia yang memiliki infrastruktur pembangunan yang masih terbatas, sekaligus jembatan ini sebagai penghubung ke Pulau Bungkutoko yang merupakan area lokasi pengembangan pelabuhan Kendari Newport sebagai pusat industri baru di Kota Kendari. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang atau peti kemas, baik yang akan masuk maupun yang akan keluar Kota Kendari. Berikut beberapa fakta tentang Jembatan Teluk Kendari yang pembangunannya berlangsung dari tahun 2015 sampai tahun 2020 yang kami himpun dari beberapa sumber. 1. Jembatan kabel terpanjang ketiga di Indonesia. Jembatan Teluk Kendari dengan panjang 1349 meter atau 1,35 km merupakan jembatan dengan model bentangan kabel ketiga terpanjang di Indonesia setelah Jembatan Suramadu dan Jembatan Pulau Balang di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura menjadi jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan sepanjang 5.438 meter tersebut menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Sedangkan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasar Utara, calon lokasi Ibu Kota Baru Indonesia atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, memiliki panjang jembatan sepanjang 3,34 km. Dua, kabel dari Austria. Jembatan sepanjang 1,34 km tersebut secara fisik menghubungkan sisi kawasan pelabuhan Kota Lama dengan sisi Pulau Bungkutoko di Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Teknologi yang digunakan dalam pembangunan jembatan ini adalah kabel state dengan komponen kabelnya diimpor khusus dari negara Austria disebabkan teknologi kabelnya sendiri belum bisa diproduksi di Indonesia. Jembatan Teluk Kendari memiliki lebar 20 meter dengan 4 lajur serta median dan trotoar. Tiga, biaya pembangunan 804 miliar rupiah. Pembangunan Jembatan Teluk Kendari dikerjakan dengan konsorsium kontraktor PT PP Persero dan PT Nindya Karya Persero. Pembangunan Jembatan Teluk Kendari berada di bawah tanggung jawab Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN 21 Kendari, Direktorat Jenderal Bina Marga, dengan kontraktor pelaksana konsorsium yaitu PT PP dan PT Nindya Karya. Biaya pembangunannya bersumber dari dana APBN Kementerian PUPR sebesar 804 miliar melalui skema kontrak tahun jamak dari tahun 2015 sampai tahun 2020. 4. Ranjau Laut.
Jembatan ini awalnya ditargetkan selesai dalam 4 tahun, tetapi molor karena berbagai kendala. Salah satunya adalah adanya ranjau laut sisa peninggalan Jepang yang tersebar di lokasi pembangunan jembatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kawasan Teluk Kendari merupakan salah satu kawasan di Indonesia yang perairannya atau dasar perairannya masih memiliki sisa ranjau peninggalan perang dan masih aktif hingga saat ini. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR menyebut pada tahun pertama fokus pembangunan dilakukan untuk membersihkan ranjau di Teluk Kendari karena memang banyak sekali ranjau di teluk tersebut. Lima, menghemat waktu perjalanan. Pembangunan jembatan Teluk Kendari akan mempermudah pergerakan masyarakat yang berada dari sisi kawasan Kota Lama menuju sisi Poasia, Andonohu. Masyarakat selama ini apabila hendak bergerak dari Poasia ke wilayah Kota Lama ataupun sebaliknya harus memutari Teluk Kendari sejauh 20 km, menyeberangi Teluk Kendari menggunakan perahu penyeberangan lokal atau biasa disebut dengan papalimbang. Adapun jembatan Teluk Kendari dapat memangkas waktu tempuh dari 30 menit menjadi 3 menit perjalanan saja. Enam, berubahnya bentuk ikon Kota Lama Kendari. Kota Lama Kendari merupakan cikal bakal dari berdirinya Kota Kendari. Di Kota Lama inilah pembangunan Kota Kendari bermula dari zaman pemerintahan Hindia Belanda, kedatangan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia. Di lokasi Kota Lama saat ini banyak ditemukan bangunan sisa peninggalan Belanda maupun bangunan pertokoan yang telah berusia ratusan tahun. Disebabkan karena areal Kota Lama yang tidak begitu luas dengan topografi pegunungan, menyebabkan konstruksi fisik jembatan Teluk Kendari menggusur bangunan-bangunan yang berada di areal Kota Lama Kendari. Tujuh, dibangun dari zaman Gubernur Nur Alam hingga Gubernur Ali Masih. Jembatan yang memiliki lebar jalan 20 meter ini mulai dibangun sejak 2015 hingga tahun 2020. Pembangunan jembatan tersebut berlangsung di Kota Lama Kendari pada Jumat 19 Agustus 2016 silam. Kala itu bertajuk Groundbreaking Pembangunan Jembatan Bahtera Mas Teluk Kendari. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kala itu, yaitu Taufik Wijoyono, mewakili Menteri PUPR Muhammad Basuki Hadi Mulyono, dan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara saat itu, Bapak Nur Alam. Delapan, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan Teluk Kendari yang berlangsung dari tahun 2015 ke 2020 dalam peresmiannya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober 2020 yang dihadiri dan didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih, dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian, Wali Kota Kendari Zulkarnain, dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo berharap jembatan Teluk Kendari dapat menjadi ikon atau landmark di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, secara khususnya bagi masyarakat di daerah Sulawesi Tenggara. Demikian beberapa fakta yang kami berikan perihal tentang pembangunan Teluk Kendari. Semoga informasi yang kami berikan memberikan manfaat, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.